Hidup panggilan yang kita jalani adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan memanggil dan mengutus kita dalam berbagai tugas perutusan, sebagai nabi, sebagai imam, sebagai orang tua, sebagai guru, dan lain-lain. Bukan karena kita sudah hebat, kita sudah kuat dan sempurna untuk tugas-tugas perutusan tersebut. Ketika Tuhan memanggil dan mengutus kita, Tuhan juga membuka hati ilahinya untuk suatu relasi personal yang mendalam dengan kita. Dan dari pihak kita pun membuka hati insani kita padanya, agar hidup panggilan dan perutusan kita berbuah. Bacaan pertama dari Nabi Hosea, Hosea yang dipanggil Tuhan. Hidup Hosea sendiri sudah menggambarkan bagaimana suatu perutusan itu terjadi. Gampang, tidak gampang. Kita melihat kitab Hosea itu berisi bagaimana hidup pribadinya. Dia punya istri yang tidak setia, punya anak-anak yang tidak setia. Dan Tuhan mengutus dia kepada bangsa Israel yang bagaimana yang tidak setia oleh dosa dan ego segala macam. Tapi kita dengar hari ini di akhir dari kitab Hosea ada suatu kesejukan, bahwa Tuhan akan memulihkan relasi itu. Tuhan memanggil kembali umatnya ke dalam relasi personal. Apa yang sudah rusak akan dibenari. Akan ada embun pagi, suatu gambaran kesejukan, suatu gambaran damai, suatu gambaran pemulihan untuk masuk kembali dalam relasi kasih dengan Allah. Lalu dalam Injil kita dengar juga sebenarnya mengajak kita untuk meletakkan seluruh perkara kepada Tuhan. Tetap jaga relasi itu dengan Tuhan sendiri. Tuhan mengutus kita kemana? Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jelas-jelas itu pasti jadi incaran, santapan yang siap dihabiskan oleh serigala. Serigala pada zaman Yesus macam-macam. Tadi sudah dikatakan dalam Injil, Anda akan dibawa ke pengadilan, kepada raja-raja, ditangkap, dianiaya, dan segala macamnya. Gambaran jemaat Matius yang pada saat itu mengalami banyak sekali kesukaran hidup karena mengikuti Yesus. Saat sekarang serigala pun ada dalam berbagai macam dan bentuknya. Dalam keluarga ada, di tengah masyarakat ada, dalam hidup panggilan sebagai imam, suster, bruder ada. Serigala bisa tampil dalam berbagai macam bentuk untuk menghancurkan hidup relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Tetapi Tuhan pesan kepada kita dalam bacaan Injil hari ini, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Barangkali kita bertanya, kok seperti ular? Ular kan dalam bacaan-bacaan kitab suci selalu berkaitan dengan kejahatan setan. Kita lihat di Taman Eden, ular secara cerdik menjatuhkan Adam dan Hawa. Tapi Tuhan pakai gambaran ini untuk kita. Supaya apa? Supaya kita juga
mengambil nilai positif dalam situasi hidup kita di tengah-tengah macam-macam serigala tadi. Kita perlu cerdik. Kita perlu membuat strategi yang efisien. Jangan kita habiskan energi kita percuma untuk sesuatu usaha yang baik. Kita cari saat yang tepat, waktu yang tepat, cara yang tepat untuk menyampaikan sesuatu yang benar, supaya itu efektif dan tepat sasar. Tetapi kita tetap tulus seperti merpati yang membawa damai, yang melambangkan sukacita, cinta Allah sendiri. Tuhan mengutus kita untuk menjadi seperti itu. Gampang perutusan kita? Tidak. Menjadi orang tua tidak mudah, menjadi imam, bruder, suster juga tidak mudah. Hanya terletak sejauh mana kita menjalin relasi personal kita dengan Tuhan sendiri. Murid-murid dituntut supaya relasi personal ini tetap terpelihara dengan baik, sehingga dalam perutusan menghasilkan buah berkat bagi hidup mereka dan banyak orang. Mari kita bertekun di tengah segala macam tantangan di dunia, macam-macam bentuknya. Kita percaya bahwa Tuhan mengutus kita bukan supaya kita dihancurkan, tetapi supaya kita menjadi kuat, menjadi rahmat dan berkat, dan bertekun sampai akhir hidup kita.